Baik, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini temanya adalah aktifkan kepenuhan Allah. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita sudah dipenuhi di dalam Kristus. Ya, tetapi Anda lihat dipenuhi dalam Kristus adalah dimensi roh, ya, di mana Anda diberikan identitas yang baru dan 100% komplit, ya, dan juga Anda juga sekarang harga Anda, nilai Anda, value Anda berdasarkan apa yang Tuhan Yesus bayar. Ya, disinilah Anda mulai melihat identitas baru Anda adalah uh, anak Allah, maka Anda diberikan juga kuasa. Identitas ini juga disertai kuasa, kuasa untuk menjadi anak Allah, kalau identitas anak Allah, kalau kuasa untuk hidup kudus, kalau identitas Anda adalah orang kudus. Dan harga Anda inilah yang memberikan, ya, yang mendatangkan kuasa. Ketika Anda terus mempercayai bahwa Anda itu berharga, lebih daripada menang, maka Anda sedang menggunakan kuasa lebih daripada pemenang. Ya. Dan semua ini ketika Anda aktifkan, karena ada di dalam kita, sudah diberikan penuh, yang kita perlu lakukan adalah hanya mengaktifkan dan menggunakannya. Dan inilah dimensi jiwa kita. Oke, yang diberikan adalah dimensi roh, dimensi jiwa kita harus selaras. Sehingga nanti akhirnya akan terjadilah dalam dimensi yang nyata bahwa prinsip firman Tuhan menghidupi kehidupan kita dan kuasa firman Tuhan nyata. Oke, nah sekarang kita mau melanjutkan minggu lalu bahwa kita telah dipenuhi. Sekarang kita mengaktifkan kepenuhan itu. Saya katakan ini adalah dimensi jiwa yang bergerak pada pola pikir kita. Ya, kita lihat dalam Filipi dulu yuk. Filipi 1 ayat 15 sampai 17 saya bacakan ya. Nggak usah sampai 18, 17 dulu. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki, perselisihan, tapi ada pula yang dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Paulus, ini surat Paulus ya, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya mereka memberat bebanku dalam penjara. Beberapa hal yang kita tahu dari cerita Filipi ini dan keadaan Paulus di Filipi adalah pertama dia di dalam penjara. Ketika Anda di dalam penjara pada saat itu Anda tidak mempunyai kepastian kapan Anda bisa keluar, kapan Anda bisa disidang, bahwa di penjara aja. Oke? Dan Anda tahu bahwa dia di penjara karena tuduhan palsu, ya. Dan saat itu pun Paulus di penjara karena memberitakan Injil. Dan ketika di dalam penjara mungkin di sekeliling dia juga dapat kabar dan kenyataan orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang memberitakan Injil untuk kepentingan sendiri. Mungkin mereka ketika Paulus sedang tidak ada di penjara, lalu mereka mengatasnamakan Paulus, lalu bilang memberitakan Injil, tetapi memanfaatkan demi kepentingan pribadi gitu ya. Dan ada juga yang mungkin Paulus di penjara mulai mengolok-olok, itu karena Paulus nggak beres. Karena motivasinya adalah iri dan sekedar persaingan. Mereka pun mau dianggap lebih penting dari Paulus. Ya. Dan inilah yang membuat juga keadaan yang kalau dunia katakan membuat kita tidak nyaman. Dan lalu kemudian Paulus juga, sekeliling Paulus kacau. Dia tidak, rencana dia kacau. Ya, dan juga orang-orang di sekitarnya banyak sekali juga karena Paulus ditangkap, imbasnya juga banyak, akhirnya keadaan kacau, saudara-saudari. Ya. Dan bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Bukan hanya Paulus. Ya, kehidupan kita kadang tidak mempunyai kepastian kapan ini selesai. Masalah yang kita hadapin, persoalan kita hadapin, kita dalam situasi tidak nyaman. Ya, orang-orang juga mengambil keuntungan, orang-orang malah justru memojokkan kita. Keadaan sekitar kacau, kayak seperti Covid sekarang, ekonomi kacau. Dan saudara, Anda dan saya tidak punya kontrol. Tetapi ini adalah masalah sekeliling, outside kita, sekitar kita. Karena orang Kristen bukan disuruh untuk mengontrol di sekelilingnya, tetapi mengontrol ya di dalam apa yang ada di dalam. Di dalam Anda, minggu lalu Anda sudah tahu, Anda sudah dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Itulah yang Anda bisa kontrol. Lewat apa? Lewat pilihan. Sebab pilihan-pilihan Anda ini akan menentukan apakah Anda mengaktifkan atau menggunakan tidak kepenuhan yang datang dari Kristus ini. Ketika Anda memilih sesuai dengan firman, sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan prioritas, maka Anda sesungguhnya sedang mengaktifkan. Dan ketika Anda mengaktifkan dan menggunakan, maka kuasa dan prinsip firman Tuhan bekerja. Yuk kita ngelihat ya, sekarang
di lanjutan dari Filipi 1 ayat 18. Paulus yang tadi dalam keadaan tidak pasti, tidak nyaman, kacau, tidak punya kontrol, Paulus bilang apa? 18 katakan, tidak mengapa. Saudara, ini adalah pilihan. Tidak mengapa. Bahasa Inggrisnya, what does it matter? Ya, nggak apa-apa gitu bahasa sehari-harinya. Jadi Anda lihat respon Paulus, ya, pilihan Paulus ketika dia nggak bisa mengendalikan sekelilingnya, nggak bisa mengendalikan keadaan, nggak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar dia, dia bilang, nggak apa-apa. Saudara, karena fokus Paulus adalah apa yang penting, bukan apa yang nggak penting. Nggak penting tuh keadaan, nggak penting tuh orang-orang pro kita atau tidak, nggak penting tuh situasi masing baik apa nggak penting. Oke? Yang penting adalah apa yang kita fokuskan. Yang penting adalah apa yang Tuhan panggil kita. Yuk kita lihat belajar ini ya. Makanya dengan itu Paulus ketika dia mengatakan tidak mengapa, dia nggak mau fokus pada keadaan di luar, maka dia fokus bahwa apapun juga Kristus diberitakan. Karena panggilan Paulus adalah memberitakan Injil. Dan dia melihat itulah yang paling penting. Dan kalau orang lain dia nggak bisa kontrol, tetapi ketika Injil diberitakan, itu yang membuat dia sukacita. Karena dia berfokus pada pemberitaan Injil. Karena itu panggilan Paulus. Ya. Nah, inilah ketika apa yang kita fokuskan, itu yang menentukan apa yang keluar dari dalam kita. Ketika kita fokus pada manusia, yang keluar adalah dendam, marah, ya, kecewa. Ketika kita fokus pada keadaan, yang keluar adalah kekhawatiran, ketakutan. Oke? Nah, kita ngelihat beberapa contoh supaya kita bisa memilih. Karena apa yang kita fokuskan itu adalah otoritas dan kuasa kita di dalam pilihan. Di dalam pilihan di mana pikiran kita, ini masalah jiwa. Kita lihat pertama adalah ya, pertama Keluaran 4 ayat 1 bicara tentang Musa. Ketika Musa diutus oleh Tuhan kembali ke Mesir, kepada orang Israel untuk membebaskan mereka, Musa bertanya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Dengan kata lain, Musa khawatir apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Tuhan menyuruh dia balik ke Israel, balik ke Mesir. Tetapi Musa bilang, Tuhan, bagaimana? Dia mereka khawatir. Bagaimana kata orang, bagaimana kata mereka. Saudara, ketika kita lebih memikirkan, lebih khawatir, lebih memperdulikan apa kata orang daripada kata Tuhan, maka kita sedang dipengaruhi apa yang ada di luar dan bukan mengeluarkan apa yang ada di dalam kita. Tapi jawaban Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 2 kepada pertanyaan Musa, Tuhan balik dengan pertanyaan lagi. Tuhan katakan, apa yang di tanganmu? Saudara-saudari, ketika kita mulai fokus kepada orang, nggak ada yang bantuin saya di luar, nggak ada yang bantuin saya bisnis, nggak ada yang tolongin saya. Saudara, saudari, kadang kita fokus pada apa yang di luar, keadaan hipotetikal, maka kita kadang tidak menyadari ada sesuatu yang Tuhan sudah berikan di tangan kita. Oke? Oleh sebab itu, inilah yang Tuhan mau. Cara kita mengendalikan dan bahkan juga menggunakan apa yang di dalam kita adalah menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu ya pada kita. Gunakanlah apa yang ada di tangan kita untuk mengembangkan. Nah, jadi artinya Anda bukan hanya tinggal diam-diam, tetapi Anda melihat Tuhan selalu pakai 5 roti 2 ikan. Yang mereka ada 5 roti 2 ikan, Tuhan pakai itu. Yang ada adalah dalam pernikahan di Kana adalah air aja dalam tempayan, Tuhan pakai itu. Yang ada pada janda di Sarot hanya tepung sesukat gitu, minyak sedikit sekali, Tuhan pakai itu. Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Ya. Jadi kalau nggak ada yang bantu Anda, apa yang ada pada kita? Oke? Nah, inilah. Dan ini juga yang membuat kita milikilah pola pikir untuk memfilter. Ya, ketika Anda memikirkan kata-kata orang, Anda akan memikul yang bukan datang dari Tuhan. Anda tidak melihat apa yang ada pada Anda, sehingga apa yang ada pada Anda tidak bisa dikeluarkan, dikembangkan. Ketika Anda pusingin orang-orang, ya bilang harus ganti HP, tapi Tuhan, sehingga akhirnya Anda menggunakan lebih daripada apa yang ada pada di tangan Anda akan mengalami kesulitan. Oke? Jangan hidup dengan apa kata orang, tapi hiduplah dengan apa kata Tuhan dan apa yang ada pada kita.
Yang kedua adalah dari perjalanan hidup Abraham dan Sarah dalam Kejadian 18 ayat 12-13. Ya, ketika Tuhan mengatakan pada Abraham bahwa Abraham akan punya anak tahun depan, Sarah ketawa. Dia bilang, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Ya, nah apa maknanya? Sarah melihat kepada kemustahilan. Mana mungkin dia sudah tua? Kami sudah tua gitu, Abraham dan Sarah gitu ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Kembali Tuhan kasih pertanyaan Sarah dengan pertanyaan lagi. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Oh, makanya kita harus berfokus pada kemampuan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Jangan berfokus kepada kebesaran masalah. Masalahnya luar biasa, masalahnya udah nggak mungkin lah. Ketika kita terus memikirkan, memiliki pola pikir yang melihat pada masalahnya udah nggak bisa, masalahnya udah terdalam, ini udah terlanjur, ini sudah nggak mungkin, maka Anda sedang menahan kuasa yang ada di dalam Anda yang Tuhan sudah berikan untuk bekerja karena ketidakpercayaan, karena tidak memilih untuk melihat kemampuan Tuhan. Ketika Anda fokus terus pada kuasa Tuhan, maka Anda akan melihat kuasa itu terjadi. Oke? Dan ketiga adalah tentang Daud, saudara-saudari. Ketika Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 8 dikirim oleh ayahnya Isai kepada ketiga saudaranya yang menjadi tentara, dan ketika itulah Goliat sedang ada di sana. Tetapi yang menjadi masalah adalah Eliab, kakaknya, justru marah karena Daud berani sekali menghadapi Goliat. Dan dikatakan, mengapa engkau ada di sini? Kata Eliab, kalau bahasa Inggrisnya, why am I here? Why are you here? Gitu ya. Mengapa engkau ada di sini? Dan inilah pertanyaan yang sering menggema. Ada orang-orang yang ketika punya masalah begitu besar, stuck pada suatu masalah, dia bilang, Tuhan kenapa sih saya ada di sini? Kenapa sih saya ada di tengah pekerjaan ini? Kenapa sih saya ada di tengah bos yang kayak begini? Kenapa sih saya ada di tengah keluarga yang kayak begini? Ya, seringkali itu terjadi sehingga ketika kita menanyakan ini, sebenarnya kita sesungguhnya sedang terjebak, melihat pola hidup yang terjebak. Anda pasrah tidak berdaya. Anda mengedepankan, membesarkan hal yang bahwa tidak mungkin, saya sudah terjebak. Udahlah, saya udah nggak ada daya, udahlah. Saudara, saudari, lihat apa yang Daud lakukan. Daud katakan dalam 1 Samuel 17:46, kemudian adalah dia ketika berhadapan dengan Goliat, dia katakan hari ini juga. Ya, dua kali dia katakan hari ini juga. Engkau akan Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Tuhan yang menyerahkan. Ya, aku akan mengalahkan engkau. Nah, karena Tuhan menyerahkan, maka dia bergerak, dia akan mengalahkan. Lalu dia bertindak lebih lagi, memenggal. Ya, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, dan seterusnya. Saudari, apa maksudnya? Daud sedang mengatakan bahwa dia memilih untuk melihat bahwa hidup dia, ketika kakaknya tanya, ngapain kamu di sini? Ya, pilihlah untuk saya di sini bukan suatu kebetulan. Saya di sini untuk suatu rencana Tuhan. Bahkan hari yang saya lalui hari ini ya memiliki tujuan Tuhan. Bahkan setiap situasi yang kita hadapi, Tuhan punya tujuan. Nggak pernah terlambat. Ya, setiap hari, kalau hari ini ada akibat kebodohan kita, kesalahan kita, penyesalan kita, ketika Anda memiliki ya Yesus, Anda fokus pada Dia, maka tetap hari ini Anda ada dan Tuhan memberikan tujuan untuk hari yang Anda jalani. Oke? Ya. Oleh sebab itu ketika Anda bangun setiap hari, percayalah hari ini ada tujuan Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu, percaya juga bahwa kita anaknya. Dari hal pengalaman yang kita lalui, yang kita hadapi, ada sesuatu tujuan Tuhan. Kita nggak perlu ngerti, tetapi kita tahu, kita percaya aja. Nanti belakang kita akan ngerti, ya. Jadi, ketika Anda berkata, tapi tidak mengapa, ini adalah suatu pernyataan Anda dan saya tidak mau dipengaruhi oleh keadaan di luar, oleh orang. Anda mau fokus, yang paling penting. Yang paling penting adalah pemberian-pemberian dari Tuhan. Yang penting adalah memandang pandangan-pandangan Tuhan, memegang pandangan-pandangan Tuhan. Anda harus tahu Tuhan maunya apa sih, pandangan Tuhan apa sih. Amsal 29 ayat 25 katakan,
Kalau kita takut kepada manusia, itu akan mendatangkan jerat. Jerat artinya Anda saat ini mungkin gak kelihatan, tetapi menganti 10 langkah baru Anda terjeblok. Ya, jadi kadang kita nggak sadar, kita sedang berjalan dalam jebakan. Tapi siapa yang percaya Tuhan, dilindungi. Ya, ataupun kata ini juga memiliki makna ditinggikan. Ketika kita percaya, lebih percaya pandangan Tuhan daripada pandangan manusia, kita akan ditinggikan loh. Kemudian yang kedua, ya, apakah kuasa Tuhan? Penting kita tanya, apakah kuasa Tuhan di bawah dari semua kondisi dan kebutuhan manusia? Sedangkan dalam Bilangan 11:23 dikatakan, Tuhan sendiri yang bicara, masakan kuasaku, kuasa Tuhan akan kurang melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Dahsyat bukan saudara? Tuhan sendiri yang menantang kita. Sekarang, bukan nanti, sekarang kau akan melihat. Jadi artinya kita akan ngalamin apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. Jadi Anda ngelihat ya, kuasa Tuhan adalah kuasa yang menggerakkan ataupun melakukan firman-Nya. Ya. Jadi Anda ngelihat firman itu, Injil itu kekuatan Allah. Anda harus tahu firman-Nya. Ya. Ketika Anda tahu firman-Nya, Anda tahu pandangannya. Ya, ketika Anda tahu pandangan Tuhan, maka Anda tahu Tuhan akan menegakkan pandangan itu, firman itu. Dan ketiga adalah Anda harus percaya bahwa tujuan Tuhan, ya, Tuhan memiliki tujuan, dan dia beri tujuan bahkan ketika keadaan kacau sekalipun. Makanya Paulus berkata bahwa ketika dia ada di penjara, bukannya suatu kebetulan, ya, tetapi adalah suatu rencana Tuhan supaya Injil diberitakan, supaya dia juga bisa menginjili orang-orang yang ada di penjara dan juga yang berhubungan dengan penjara. Amin. Mazmur 139:16 jelas juga katakan bahwa kita ini bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menulis hari-hari kita. Artinya Tuhan sudah punya tujuan atas kehidupan kita. Namun itu Tuhan tulis butuh kerjasama kita. Oke? Jadi Anda melihat ini konklusinya bahwa pandangan Tuhan yang keadaan hari-hari ini saat ini adalah yang menahan kuasa di dalam kita tidak kita gunakan, kita tidak aktifkan adalah kita lebih memandang pandangan manusia. Harusnya kita harus memandang pandangan Tuhan. Apa kata Tuhan? Kemudian kita lebih melihat kepada kemustahilan, kebesaran masalah, masalahnya sulit, terlalu sulit, sudah kelewat. Daripada kita mulai fokus, tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan itu unlimited. Oke? Dan terakhir adalah kita melihat bahwa kita seringkali berfokus pada hambatan, kegagalan. Mau usaha, kita yang pikirin hambatannya doang. Wah, nggak mungkin lah ini, saya nggak punya modal lah ini. Dan saudara nggak melihat bahwa tujuan Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita ada di sini. Di pola pikir yang berfokus pada pandangan Tuhan, apa kata Tuhan? Di pola pikir yang percaya bahwa kuasa Tuhan ada. Di pola pikir bahwa kita bawa tujuan Tuhan. Ketika kita terus mempertahankan ini, ingat saudara-saudari, pola pikir tidak terbentuk dalam sehari. Ketika kita terus setiap hari memilih untuk melihat pandangan Tuhan, kuasa Tuhan, dan tujuan Tuhan, kita mengkaitkan pola pikir kita pada hal ini, maka Anda sedang mengkaitkan pada apa yang Tuhan berikan di dalam Anda, di dalam Kristus. Itu identitas dan harga, value Anda. Dan itu akan menghasilkan kuasa. Maka kita akan menunjukkan kepenuhan Kristus dan memperlihatkan kuasa Tuhan pada akhirnya. Oke? Semoga Anda bisa mengerti. Minggu depan kita akan jelaskan lagi hal-hal yang lain dan akan lebih menarik lagi. Ya, saya harap Anda juga bisa menyimak sehingga Anda jadi terberkati dan lakukanlah itu. Kita jalan sama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan tuntun. Itu ada di jiwa Anda. Jadi kuasai pikiran kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.